Contemporary Amperex Technology, atau CATL, siap meluncurkan baterai yang akan bertahan selama 16 tahun atau 2 juta kilometer. Hal tersebut diungkapkan oleh Zheng Yuchun dalam sebuah wawancara di kantor pusat perusahaan di Ningde, Tiongkok Tenggara. Memperpanjang periode ini dipandang sebagai langkah maju yang penting dalam evolusi baterai untuk kendaraan listrik. Ini akan mengurangi biaya kepemilikan mobil listrik dan menciptakan kondisi yang Menguntungkan bagi proses penghapusan mobil bertenaga bensin menjadi kendaraan listrik. Oleh karena itu, lahirlah teknologi baterai berkapasitas 2 juta kilometer dan siap untuk dijalankan pada mobil listrik berdasarkan pengumuman resmi dari Zheng yang berusia 52 tahun. Jika ada yang memesan, Kami siap memenuhinya. Jadi, seberapa unggul model baterai ini? dan mengapa model ini paling cocok untuk produksi kendaraan listrik? Mari kita lihat lebih dekat keunggulan luar biasa dari baterai baru ini. Sebelum memulai, Mohon tunjukkan dukungan Anda dengan berlangganan jika Anda belum berlangganan dan Membunyikan loncengnya agar Anda tidak melewatkan video menarik kami di masa mendatang. sekarang mari kita bahas. Baterai baru berkapasitas 2 juta kilometer ini juga dikenal sebagai baterai baru dengan teknologi pemulihan mandiri dan masa pakai lebih lama. inti dari teknologi baterai pemulihan mandiri dan masa pakai panjang CATL adalah memperlambat laju penurunan kapasitas. Yang berarti mengendalikan laju konsumsi litium aktif. Penurunan kapasitas terkait dengan kutub positif Negatif. dan elektrolit. Bahkan, Masa pakainya bisa mencapai 16 tahun atau 2 juta kilometer. Ini adalah baterai terbaik untuk kendaraan listrik karena masa pakainya. 4.14 kali lebih lama dari masa pakai baterai Tesla Model 3. menurut cuitan Elon Musk, baterai Tesla Model 3 diperkirakan dapat bertahan antara 300.000 mil. 300.000 mil atau 482.803? 2 kilometer. Karena anoda konsumsi litium rendah CATL digunakan dalam baterai ini, Yang secara drastis dapat meminimalkan konsumsi konten litium aktif selama Pengoperasian sel sekaligus meningkatkan stabilitas permukaan dan struktural bahan anoda. Anoda ini sangat penting untuk memenuhi kriteria kinerja masa pakai yang sangat panjang. antarmuka pasif yang tidak aktif juga dibuat. Mungkin menggunakan teknologi pelapisan FIC pada katode untuk menurunkan aktivitas ion. Litium selama penyimpanan dan mengaktifkan kembali ion tersebut saat baterai digunakan. Selama siklus dan penyimpanan, Reaksi samping katode dapat diminimalkan secara drastis. Bagaimana baterai ini mencapai kapasitas 2 juta kilometer? baterai baru ini mengurangi ketergantungan manusia pada energi kimia dengan teknologi baterai. Revolusioner yang inovatif dan mewujudkan visi bersama tentang pembangunan berkelanjutan global. pertama-tama, Ini adalah teknologi kepadatan energi tinggi dengan 330 watt jam per kilogram. yang berarti 2.2 kali lipat kepadatan energi tertinggi dari semua teknologi baterai saat ini. Baterai litium kobalt hanya 150 watt jam per kilogram. Bahkan baterai ion natrium generasi pertama hanya dapat mencapai 160 watt jam per kilogram. Yang berarti 2.06 kali lebih rendah dari teknologi baterai ini. Ada beberapa teknologi khusus yang telah digunakan untuk memperoleh kepadatan daya yang luar biasa tersebut. Misalnya, teknologi breakthrough CTP dengan desain struktur yang sangat terintegrasi Telah meningkatkan efisiensi penggunaan volumetric packet baterai secara signifikan, yang telah meningkat dari 55% untuk baterai CTP generasi pertama menjadi 72% untuk generasi ketiga. Dan Teknologi sel ke sasis mengintegrasikan sel baterai dengan bodi kendaraan, sasis, Penggerak listrik, manajemen thermal, Dan berbagai modul kontrol tegangan tinggi dan rendah, sehingga memperluas jangkauan berkendara hingga lebih dari 1.000 km. Baterai ini juga meningkatkan distribusi daya dan mengurangi penggunaan hingga kurang dari 12 kWh per 100 km. lebih jauh lagi. Pemanfaatan nikel tinggi dan teknologi tegangan tinggi digabungkan bersama dalam pembuatan baterai yang luar biasa ini. Terakhir, ini juga disebut teknologi pengisian daya super cepat. dengan kemampuan pengisian daya mencapai 0 hingga 80% kapasitas dalam 5 menit. Sebelumnya, banyak konsumen yang menentang peralihan dari mobil berbahan bakar bensin ke mobil Listrik karena khawatir waktu pengisian yang lama akan mengganggu perjalanan mereka. Teknologi pengisian daya super cepat ini 2.2 kali lebih cepat daripada waktu rata-rata untuk mengisi tangki bensin truk. yaitu 11 menit. Teknologi ini juga menghemat waktu 15 menit dibandingkan dengan baterai natrium yang pengisian dayanya memakan waktu hingga 20 menit setiap kali pengisian. Dan selanjutnya, Kapan baterai baru ini akan hadir di Tesla Model 3?
Tesla Model 3 berpenggerak roda belakang yang diperbarui akan dilengkapi sel baterai M3P CATL dalam paket 66 kWh. Penambahan ini dapat meningkatkan jangkauan secara signifikan karena baterai ini saja. Rumor di Tiongkok telah beredar bahwa Tesla berencana untuk menggunakan baterai M3P CATL untuk Model 3 berpenggerak roda belakang yang diperbarui di bawah Project Highland. CATL memastikan bahwa sel M3P berbeda karena besi diperkaya dengan campuran bahan yang meliputi magnesium dan aluminium. Maka dapat dikatakan bahwa Tesla dan CATL memiliki hubungan yang baik. Mereka memiliki sejarah panjang kerjasama. Dan hingga saat ini, Sel baterai M3P CATL saat ini digunakan dalam varian Model 3 terlaris Tesla. Namun, seiring dengan optimalisasi baterai baru, dapat dipastikan bahwa model Tesla akan menggunakan teknologi baterai berkapasitas tinggi ini dalam waktu dekat. Seperti tahun lalu, CATL mengumumkan bahwa sel M3P akan dipasok ke Tesla pada awal 2023. Meskipun hal itu tidak terjadi. Sebaliknya, sel baru akan dipasang pada paket baterai Model 3 RWD yang diperbarui, yang diharapkan akan mulai dikirimkan dalam beberapa bulan mendatang. Informasi ini telah dikonfirmasi oleh media Tiongkok, yang juga mengatakan bahwa paket baterai baru tersebut menawarkan peningkatan kapasitas yang bagus dari 60 kWh menjadi 66 untuk model 3 RWD. Ini adalah peningkatan baterai kedua untuk versi dasar Model 3, yang dimulai dengan paket LFP Atau litium besi fosfat 55 kWh. Ini memastikan kinerja yang lebih baik daripada baterai ion lithium tradisional, Sekaligus menjaga harga jauh di bawah sel nikel mangan kobalt yang digunakan dalam EV berperforma tinggi. Dibandingkan dengan sel baterai litium tradisional, sel M3P memiliki siklus hidup yang lebih panjang dan resistansi internal yang lebih rendah. Hal ini memungkinkan waktu pengisian yang lebih cepat dan arus pelepasan yang lebih tinggi. sehingga konfigurasi penggeraknya lebih bertenaga. berdasarkan pengumuman tersebut, Paket baterai baru ini juga akan dipasang di versi Model 3 mendatang. Tapi sekarang, Model 3 RWD di Amerika Serikat memiliki jarak tempuh yang diperkirakan EPA sebesar 272 mil. Di Tiongkok, Model 3 RWD diperkirakan memiliki jangkauan 556 km. atau 345 mil, Berdasarkan standar CLTC. Model 3 yang dijual di Tiongkok memiliki paket baterai berkapasitas 60 kWh. Pada bulan Agustus 2022, Ketua CATL mencatat bahwa baterai M3P telah meningkatkan kepadatan energi antara 10 hingga 20% dibandingkan dengan sel litium besi fosfat yang saat ini beredar di pasaran. CATL memperkirakan bahwa baterai M3P dapat menempuh jarak 700 Kilometer atau setara dengan 430 mil dengan sekali pengisian daya. baterainya juga diperkirakan harganya jauh lebih murah daripada sel berbasis nikel dan kobalt. Dengan demikian, Model 3 yang diperbarui di bawah Project Highland mungkin lebih terjangkau dan memiliki jangkauan yang lebih jauh. In merupakan perkembangan terbaru dalam teknologi baterai Tesla Model 3. setelah ini, Kita akan membahas informasi terbaru tentang teknologi baterai 2 juta kilometer tersebut. Saat itu, Zheng juga mengonfirmasi bahwa harganya akan sekitar 10% lebih mahal daripada baterai yang sekarang ada di dalam kendaraan listrik. Secara spesifik, saat ini, satu paket baterai untuk kendaraan listrik harganya antara 4.000 hingga 15.000. Jika perhitungannya benar, satu set baterai supercharged ini bisa berharga sekitar 16.500. Misalnya, ini tergantung pada model Tesla yang Anda miliki. Mengganti baterai Tesla pada sedan premium Model S dapat menghabiskan biaya sekitar 20.000. Yang berarti 1,2 kali lebih mahal daripada baterai baru ini. selain itu, Volkswagen e-Golf merupakan EV lain dengan harga baterai yang tinggi, Yaitu 23.443. Yang berarti 1,42 kali lebih mahal daripada biaya baterai 2 juta kilometer ini. Maka dapat dikatakan bahwa Volkswagen e-Golf merupakan baterai termahal di antara semua kendaraan listrik. dalam hal keselamatan. Perlindungan keselamatan 4 dimensi memberikan jaminan keamanan setara pesawat terbang pada baterai. ATL menciptakan sistem baterai yang dapat menstabilkan diri dengan pemisahan gas listrik dan isolasi aktif untuk mencapai integrasi. Efisiensi tinggi dan keamanan tinggi pada baterai dengan kepadatan energi tinggi yang kompatibel dengan semua sistem kimia dan platform tegangan. Dalam keadaan ekstrim, model peringatan dini kegagalan dan risiko parametrik yang dikembangkan berdasarkan data besar memastikan respons cepat sistem baterai. Hal ini memungkinkan mobil untuk segera meluncurkan strategi pendinginan dan dengan cepat mendiagnosis dan memperbaiki masalah atau beberapa masalah. Ia menganalisis, menggali, dan mengekstrak fitur-fitur mendalam dari data
untuk meringkas hubungan internal di antara karakteristik variabel. Dan kemudian, Bersama dengan pengujian sinyal dan teknologi transmisi, membangun sistem pengujian kesalahan secara real-time yang memberikan peringatan dini tentang kesalahan baterai, mengidentifikasi setiap ketidaknormalan di antara proses operasi. Teknologi kontrol suhu otomatis baterai baru ini merupakan solusi yang sangat baik untuk Mengatasi kekhawatiran tentang kendaraan listrik yang sulit digunakan dalam cuaca dingin. Terutama saat bekerja di salju. teknologi koreksi cepat SOC dan teknologi kontrol suhu otomatis disertakan. Mobil Anda siap melaju di salju setelah 15 menit pengisian daya. Jika suhu luar di bawah 0 derajat Celcius, Baterai baru ini dapat memanas hingga 6 derajat Celcius setiap menit. Teknologi pemanasan sendiri memastikan sel memanas secara merata hingga tingkat maksimal. Teknologi ini dapat mengatasi pemanasan sel yang tidak merata dengan pemanasan konvensional yang menggunakan lapisan pemanas biasa. KATL telah menghasilkan serangkaian algoritma untuk koreksi cepat yang dapat secara akurat Memprediksi keadaan sel dalam waktu 1 menit dan mempertahankan tingkat kesalahan SOC dalam plus 3%. Bahan katode beraktivitas tinggi yang digunakan dalam baterai ini memberikan ion. Litium kemampuan untuk bergerak cepat dan beradaptasi dengan semua skenario penggunaan cuaca. Elektrolit dengan viskositas rendah dapat meningkatkan kecepatan konduksi ion litium. Hal ini memastikan bahwa ion litium di dalam kendaraan itu sendiri dapat Bergerak bebas bahkan di lingkungan yang ekstrim dan bahkan jika cuaca sangat dingin. Jadi, bagaimana cara kerja pendekatan pengisian daya cepat yang cerdas pada baterai sepanjang 2 juta kilometer? Ini adalah teknologi manajemen cerdas yang merupakan pemantauan menyeluruh terhadap siklus hidup penuh selama 24 jam. Berdasarkan strategi pengisian daya cepat BMS yang cerdas serta pengenalan suhu dan SOC yang akurat, Baterai dapat diisi daya dengan cepat dalam zona pengisian daya yang sehat, sekaligus terlindungi dari kerusakan yang relevan. sehingga mencegah penurunan daya atau jarak tempuh secara tiba-tiba dan cepat. Komunikasi nirkabel dalam paket ini dapat menyederhanakan perakitan paket, Menurunkan biaya, meningkatkan keandalan, dan mewujudkan pemantauan waktu nyata selama 24 jam. KATL mengatakan teknologi yang umum untuk material Turner dan material litium besi fosfat. Memiliki kapasitas untuk produksi massal yang dapat mengurangi masalah penurunan jarak tempuh. Secara signifikan mengurangi biaya penggunaan baterai. Dan meningkatkan ekonomi kendaraan listrik dibandingkan dengan kendaraan berbahan bakar. Dengan semua fitur luar biasa ini, Fitur apa yang Anda harapkan lebih dikembangkan oleh perusahaan? Silakan tinggalkan komentar di bawah untuk berbagi dengan saya pendapat Anda. Sekarang, Mengapa masyarakat Amerika mendapat manfaat ekonomi dari daur ulang baterai sepanjang 2 juta kilometer ini? Nah, Sebagian besar baterai kendaraan listrik di pasaran akan memberi Anda jaminan resmi jarak. Tempuh total sekitar 250.000 km dan harapan hidup 8 tahun. Sementara itu, kami memiliki jarak tempuh 2 juta kilometer dan masa pakai 16 tahun untuk baterai ini. Yang berarti bahwa baterai daya masih dapat digunakan di akhir masa pakai kendaraan dan bahwa sel daya yang dibongkar masih dapat digunakan. Baterai ini mungkin dapat terus dipasang pada kendaraan baru yang akan sangat mengurangi biaya kendaraan. di sisi lain, komponen baterai yang dapat didaur ulang ini digunakan untuk memproduksi baterai baru. Meskipun sebagian besar jenis baterai dapat didaur ulang, penelitian menunjukkan bahwa hanya 10-12 sen baterai yang terjual setiap tahun di Amerika Utara yang didaur ulang. dengan mendaur ulang baterai bekas, Lingkungan dapat terbantu dengan mengurangi jumlah sampah yang dikirim ke tempat pembuangan akhir. Karena kandungan logam berat. baterai bekas yang dikirim ke tempat pembuangan akhir dapat mengalami korosi yang umumnya melepaskan racun ke udara dan tanah. Racun-racun ini dapat membahayakan lingkungan. Analisis dari IHS Markit memperkirakan bahwa saat ini terdapat sekitar 10 miliar atau sekitar 465.000 ton. Baterai listrik bekas yang perlu diolah dan diperkirakan jumlahnya akan Bertambah menjadi 29 miliar pada tahun 2025. Yang lebih penting, Laporan lain menunjukkan bahwa hampir 100 sen baterai timbal bekas didaur ulang. Lebih dari 129 juta baterai timbal didaur ulang setiap tahun dan disimpan di tempat pembuangan sampah. Baterai timbal baru biasanya terdiri dari lebih dari 80% bahan daur ulang dan timbal dalam timbal dapat didaur ulang tanpa batas. Sebaliknya, Para peneliti mengatakan hanya sekitar 5% dari baterai ion litium bekas yang saat ini didaur ulang di Amerika Serikat. dan sekarang sektor daur ulang baterai membantu menciptakan prospek kerja baru bagi warga Amerika berusia 45 tahun ke atas. Kelompok usia ketika kesempatan kerja terbatas,
Ada perkiraan bahwa AS akan menciptakan 2,3 juta pekerjaan dalam industri daur ulang pada tahun 2030. Yang diperkirakan bernilai pasar 88,1 miliar dolar AS. Pada tahun 2022, industri daur ulang diperkirakan bernilai pendapatan 91 miliar dolar dan gaji. Rata-rata untuk pekerja daur ulang adalah 16.55 per jam di Amerika Serikat. Berapa penghasilan pekerja daur ulang di tempat tinggal Anda? Beritahu saya di komentar di bawah. Bertanya untuk seorang teman. Dan untuk berita terakhir dari episode hari ini, Tesla meningkatkan produksi baterai di Giga Nevada. Tesla mempercepat rencana untuk meningkatkan produksi sel baterai di Gigafactory Nevada. Peningkatan produksi baterai di lokasi ini kemungkinan akan membantu Tesla meningkatkan kapasitas produksi. Kendaraannya dan mendapatkan manfaat dari kredit pajak kendaraan listrik dari Undang-Undang Pengurangan Inflasi. Gigafactory Nevada adalah proyek yang dimiliki oleh Tesla. Tetapi Panasonic memiliki produksi sel baterai dalam proyek tersebut. Perusahaan Jepang tersebut telah memutuskan untuk meningkatkan produksi baterai karena tekanan dari Tesla. Pelanggan baterai EV terbesarnya. Tesla baru-baru ini memberitahu Panasonic bahwa mereka akan membeli sebanyak yang mereka bisa buat. Menurut seorang eksekutif di pabrikan Jepang tersebut, Yang mengisyaratkan upaya Tesla untuk mengamankan baterai di industri kendaraan listrik yang semakin kompetitif. Tesla telah membuat pernyataan publik serupa di masa lalu, yang menekankan bahwa 4.680 lini produksinya tidak akan mengganggu hubungan pasokan dengan pemasok baterai lainnya. Musk dan eksekutif Tesla lainnya selalu menegaskan bahwa perusahaan tersebut akan tetap membeli sel baterai dari mitranya, termasuk LG Energy Solutions, Panasonic, dan CATL di Tiongkok. Menanggapi pernyataan Tesla, Panasonic memutuskan untuk memasang jalur produksi tambahan di Gigafactory Nevada. Eksekutif yang berbagi informasi tentang masalah tersebut menambahkan bahwa Giga Nevada sudah penuh sesak, menjelaskan mengapa hanya satu jalur produksi sel baterai yang ditambahkan. Jalur produksi 4.680 sel baru diharapkan mulai beroperasi dalam 1 atau 2 tahun. diperkirakan kapasitas produksi tahunan pabrik tersebut akan meningkat sekitar 10%. Dari 38 GW menjadi 39 GW. Pada 39 GW. Giga Nevada akan memproduksi sel baterai yang cukup bagi Tesla untuk Memproduksi antara 500.000 hingga 700.000 kendaraan Tesla Model 3. Perlu dicatat juga bahwa Tesla memperluas Gigafactory 1 melalui investasi sebesar 3,6 miliar untuk menangani Produksinya sendiri atas semua sel baterai silinder tipe 4.680 baru sekitar 100 GWh per tahun. Jika tidak lebih. Dan truk gandeng Tesla hingga 50.000 per tahun. Itu berarti bahwa langkah Panasonic untuk menambah lini ke-15 hanyalah tindakan Sampingan untuk memenuhi permintaan baterai tipe 2170 saat ini. Namun, Tesla bukan satu-satunya produsen mobil listrik yang berinvestasi dalam produksi sel baterai. kredit mobil listrik dari Undang-Undang Pengurangan Inflasi untuk produksi sel dalam negeri telah mendorong lebih banyak produsen mobil dan pemasok baterai asing untuk membangun pabrik baterai di Amerika Serikat. Perlu dicatat bahwa Undang-Undang Pengurangan Inflasi tahun 2022 mendorong kelayakan produksi baterai lokal untuk mendapatkan insentif kredit pajak federal sebesar 7.500 untuk mobil listrik, serta kredit pajak sebesar 35 per kilowatts sel baterai. Itu adalah insentif yang sangat kuat untuk meyakinkan para pelaku bisnis. Bahkan para pelaku bisnis yang berhati-hati dan enggan. Dalam laporan laba kuartal keempat tahun 2022, Elon Musk berkomentar bahwa kredit IRA untuk manufaktur dalam negeri dapat memberikan kontribusi yang signifikan di masa mendatang. Dalam jangka panjang, Kami perkirakan nilai kredit ini akan sangat signifikan, kata Musk. Dan dalam kasus manufaktur domestik Panasonic, Kami membagi nilai kredit. jadi nilai kredit tahun ini tidak akan terlalu besar. Baterai nickel hydrogen. yang juga dikenal sebagai baterai NIH2 atau NHB, Adalah sejenis sistem penyimpanan energi yang dapat diisi ulang. NASA telah melakukan penelitian ekstensif pada baterai nickel hydrogen. Di antara pencapaian penting, NASA telah mengembangkan desain baterai nickel hydrogen bipolar yang menunjukkan keunggulan seperti pengurangan volume yang signifikan pengurangan massa yang sederhana, dan kemampuan daya pulse yang tinggi. baterai NIH2 NASA telah berhasil digunakan dalam berbagai aplikasi luar angkasa selama 3 dekade, termasuk teleskop luar angkasa Hubble, di mana baterai memainkan peran penting dalam menyediakan daya yang andal. selain itu, NASA mempelajari keamanan dan daya tahan baterai NIH2
yang menghasilkan pemahaman yang lebih baik tentang mekanisme pengoperasian dan model prediksi masa pakai. Dalam konteks stasiun luar angkasa internasional, NASA menggunakan baterai NI2 dalam aplikasi tertentu. Seperti mempertahankan suhu pengoperasian yang optimal untuk beberapa peralatan ISS, Atau menyediakan daya untuk instrumen ilmiah dan sistem komunikasi teleskop luar angkasa Hubble selama orbitnya di bayangan bumi. Kontribusi penelitian NASA telah memajukan teknologi baterai NIH2 dan memfasilitasi penggunaan baterai di banyak wahana antariksa, termasuk satelit lingkungan operasional geostasioner dan program satelit meteorologi pertahanan. Bagaimana cara kerja baterai nikel hidrogen? Enervenue, sebuah perusahaan pengembangan baterai nikel hidrogen, mengumumkan bahwa mereka telah membuka pabrik raksasa seluas 1 juta kaki persegi di lokasi seluas 73 hektar di Shelby, Kentucky. Tempat mereka akan merancang, memproduksi, kapal penyimpanan energi nikel hidrogen. Dalam baterai nikel hidrogen ini, Anda memiliki dua bagian penting. Elektroda positif dan elektroda negatif. Anoda terbuat dari matriks nikel berpori yang menyerap dan melepaskan gas hidrogen selama pengisian dan pengosongan. Di sisi lain, katoda terbuat dari nikel hidroksida yang berinteraksi dengan elektrolit selama proses ini. saat baterai nikel hidrogen terisi daya, Gas hidrogen diproduksi di katoda dan bergerak ke anoda. Tempat gas tersebut diserap dalam struktur nikel berpori. selama pengosongan. gas hidrogen dilepaskan dari anoda dan bergerak kembali ke katoda, Tempat ia berinteraksi dengan nikel hidroksida, Mengubahnya kembali menjadi ion nikel dan hidroksida. Satu hal yang fantastis tentang baterai nikel hidrogen ini adalah kemampuannya Untuk menjalani banyak siklus pengisian pengosongan tanpa degradasi yang signifikan. karakteristik ini membuatnya sempurna untuk aplikasi jangka panjang. seperti misi luar angkasa. di mana keandalan dan daya tahan adalah suatu keharusan. Baterai ini sangat digemari di dunia penjelajahan luar angkasa, Yang digunakan untuk menggerakkan satelit. Pesawat ulang-alik, Dan berbagai misi. Baterai ini memiliki kepadatan energi yang tinggi dan kinerja yang sangat baik di ruang hampa. meskipun baterai nikel hidrogen banyak digunakan di bidang kedirgantaraan. Baterai ini tidak umum digunakan dalam peralatan elektronik sehari-hari seperti telepon pintar dan gawai lainnya. Hal ini sebagian karena biayanya dan karena jenis baterai lain. Seperti lithium ion, cenderung lebih cocok untuk perangkat konsumen. Meskipun demikian, Baterai ini tetap menjadi teknologi penting untuk misi luar angkasa dan tentu saja telah memainkan peran penting dalam penjelajahan kita terhadap kosmos. Berapa biaya baterai nikel hidrogen? Baiklah, mari kita bahas tentang biaya baterai nikel hidrogen. Sekarang, Harga baterai ini dapat bervariasi secara signifikan berdasarkan ukuran kapasitas dan penggunaannya. Baterai nikel hidrogen sedikit lebih murah daripada jenis baterai lainnya. Baterai ini berharga 83 per kilowatt jam. baterai nikel kadium berharga 400 per kilowatt jam, Dan baterai nikel metal hidrida saat ini dihargai 250 per kilowatt jam. Alasan pentingnya adalah karena baterai ini sering digunakan dalam misi kedirgantaraan dan antariksa. Yang mengharuskan baterai ini sangat andal dan memiliki masa pakai yang lama. Untuk baterai nikel hidrogen, Seperti yang ada di gadget atau perangkat khusus, Anda mungkin harus membayar sekitar 20 hingga 100. namun, tunggu dulu. Jika kita berbicara tentang baterai yang lebih besar, yang digunakan dalam misi antariksa, Harganya bisa mencapai ribuan. bahkan terkadang puluhan ribu dolar. Harganya cukup mahal. Mengingat perkembangan terkini dalam teknologi baterai nikel hidrogen, ada potensi yang menjanjikan untuk pengurangan biaya yang signifikan dan peningkatan aksesibilitas dalam aplikasi penyimpanan jaringan berskala besar. Enervenue, perusahaan terkemuka di bidang ini Bertujuan untuk mengatasi masalah biaya melalui dua pendekatan strategis. Mereka bermaksud mengatasi masalah biaya melalui dua pendekatan strategis. pertama, mereka memanfaatkan skala ekonomi dan kemampuan produksi massal yang ditawarkan oleh gigafactory yang akan segera dibangun. Dengan merakit baterai ini dalam jumlah besar, Perusahaan mengantisipasi pengurangan biaya produksi, sehingga harganya lebih terjangkau bagi pelanggan. Enervenue memperoleh pesanan tetap senilai 805 megawatt jam, yang menunjukkan kepercayaan pada teknologi baterai nikel hidrogen yang terbukti dan andal. Kedua, Enervenue mengatasi tantangan komponen ekspresif, khususnya penggunaan platinum sebagai anoda di dalam baterai nikel hidrogen. mereka telah berhasil mengganti platinum dengan katalis paduan nikel kobalt bifungsional yang lebih murah dan lebih efisien. Sehingga membuat proses produksi lebih hemat biaya. Terobosan ini tidak hanya mengurangi biaya baterai secara keseluruhan, tetapi juga memungkinkan Enervenue memenuhi target Departemen Energi ASTS sebesar 100 per kilowatt jam untuk penyimpanan jaringan.
Pengembangan komersial teknologi Enervenu yang sukses menunjukkan kepraktisan dan kelayakan katalis alternatif yang lebih murah ini memberikan harapan untuk kemajuan lebih lanjut dalam membuat baterai. Nikel hidrogen lebih terjangkau dan mudah diakses untuk aplikasi penyimpanan energi skala besar. Apa pendapat Anda tentang harga baterai nikel hidrogen? Tinggalkan komentar dan beritahu kami. Berikutnya dalam episode hari ini, kita akan mengetahui seberapa efisien baterai nikel hidrogen. Baterai nikel hidrogen memiliki gambar perangkat yang menyerupai tabung selam dan itu adalah anggota keluarga baterai logam hidrogen. Yang membedakan baterai ini adalah kimia dan rekayasanya yang unik, yang memungkinkannya mempertahankan 86% kapasitasnya dan mencapai efisiensi Faraday 100% bahkan setelah 30.000 siklus yang mencengangkan, yang kira-kira setara dengan 30 tahun penggunaan. Nah, Tahu Pak yang Anda ingin tahu. Bagaimana baterai ini bekerja pada suhu ekstrim? Anda akan senang mengetahui bahwa baterai ini sangat toleran terhadap suhu, berfungsi dengan lancar bahkan dalam kondisi paling dingin atau terik di luar angkasa. Dan kami jamin, keselamatan adalah prioritas utama baterai ini. Pengujian yang ketat telah menunjukkan keandalannya. Dan baterai ini tidak mengalami pembentukan dendrit, yang dapat menjadi faktor umum yang membatasi masa pakai jenis baterai lainnya. meskipun kedengarannya seperti baterai ini dapat meledak seperti tabung selam. Sebenarnya tidak demikian. Dalam pengujian, Enervenu sengaja melubangi baterai mereka dengan paku dan bahkan berbagai senjata api. Mereka tidak melihat ledakan. Tidak ada api. dan tidak ada material yang terlontar dari baterai, Bahkan peluru sekalipun. Selama pengujian ini, suhu permukaan sel mencapai puncaknya pada 44 derajat Celcius atau 112 Fahrenheit. Dan baik tekanan maupun voltase menghilang segera setelah baterai dilubangi. jadi tidak ada ledakan. Hidrogen keluar dengan aman. Dan baik panas maupun listrik tidak dapat memicu kebakaran. Itu adalah laporan keselamatan yang cukup solid. Dan didukung oleh pengujian dari NASA yang menunjukkan bahwa bahkan jika terjadi benturan dengan kecepatan tinggi, Baterai nikel hidrogen NASA tidak pecah secara dahsyat atau mengalami peristiwa termal yang tidak biasa. Dan hal lain yang perlu dipertimbangkan, persyaratan perawatan baterai nikel hidrogen yang rendah. Tanpa perlu pemeriksaan atau intervensi yang sering, Baterai ini memberi kita ketenangan pikiran dan solusi penyimpanan energi yang bebas repot. dari segi kapasitas, Baterai nikel hidrogen benar-benar unggul dibandingkan dengan baterai isi ulang lainnya. Baterai ini menawarkan energi spesifik yang cukup mengesankan, Menjadikannya sumber daya yang andal untuk berbagai aplikasi. selain itu, dalam penggunaan satelit, Baterai ini memiliki siklus hidup yang sangat panjang pada kedalaman pengosongan 40%, yang membuktikan daya tahan dan keandalannya dalam misi luar angkasa. Kabar baiknya adalah baterai ini dapat menangani pengisian daya berlebih. asalkan kita dapat mengelola panas yang dihasilkan dengan benar. kualitas khusus ini membuat baterai nikel hidrogen benar-benar andal dan kokoh. Mampu menangani berbagai situasi pengisian daya dengan mudah. Tekanan hidrogen bertindak sebagai indikator yang andal untuk tingkat pengisian daya baterai ini. saat baterai habis, Tekanan hidrogen secara bertahap turun. Memberi kita petunjuk berharga tentang tingkat energinya. Contohnya, dalam satu baterai satelit komunikasi, Tekanan pada pengisian penuh jauh lebih tinggi. Yakni lebih dari 500 pon per inci persegi, setara dengan 3.4 MPa, tetapi turun cukup banyak hingga sekitar 15 PSI. Setara dengan 0.1 MPa pada pengosongan penuh. Jika sel terisi daya berlebih, oksigen yang diproduksi pada elektroda nikel bereaksi dengan hidrogen di dalam sel dan membentuk air. Saat kita melihat masa depan energi terbarukan dan peran penting penyimpanan skala jaringan, baterai nikel hidrogen memang memberi kita pilihan yang menjanjikan. Retensi kapasitasnya yang mengesankan dan efisiensi Faraday selama siklus yang ekstensif berarti baterai. Ini dapat bertahan dalam ujian waktu dan menyediakan penyimpanan energi yang andal selama beberapa dekade. sekarang penting untuk dicatat bahwa penelitian dan kemajuan teknologi sedang berlangsung. Bagi kita yang ingin tetap mendapatkan informasi dan mengikuti perkembangan ini, hal ini dapat membawa kita menuju masa depan yang hemat energi dan berkelanjutan. Bagaimana baterai nikel hidrogen dapat menggantikan baterai lithium-ion di pasar kendaraan listrik? baterai lithium-ion saat ini mendominasi pasar karena kepadatan energinya yang tinggi, Kemampuan pengisian daya yang lebih cepat, Dan bobot yang lebih ringan. namun kemajuan teknologi baterai nikel hidrogen di masa mendatang dapat mengarah pada penerapannya di kendaraan listrik. Karena keawetannya, baterai nikel hidrogen telah menunjukkan siklus hidup dan ketahanan yang panjang dalam aplikasi kedirgantaraan dan satelit. Jika karakteristik ini dapat diterapkan pada penggunaan kendaraan listrik,
kebutuhan akan penggantian baterai yang sering akan berkurang dan masa pakai EV secara keseluruhan akan meningkat. Berbicara tentang keselamatan, Baterai nikel hidrogen memiliki rekam jejak keselamatan yang kuat. Sehingga tidak mudah mengalami masalah seperti thermal runaway atau bahaya kebakaran dibandingkan dengan beberapa bahan kimia baterai lithium-ion. jika baterai nikel hidrogen dapat ditingkatkan secara signifikan dalam segi keamanan, baterai tersebut dapat menjadi lebih menarik untuk aplikasi kendaraan listrik. Selain itu, baterai ini memiliki banyak keuntungan bagi lingkungan. Baterai lithium-ion mengandalkan penambangan dan pemrosesan lithium yang dapat berdampak pada lingkungan. baterai nikel hidrogen dapat menjadi alternatif yang lebih ramah lingkungan tergantung pada proses produksi dan daur ulangnya. selain itu, Baterai nikel hidrogen memiliki bahan yang melimpah. Meskipun sumber daya lithium relatif terbatas, nikel lebih melimpah di kerak bumi. Jika baterai nikel hidrogen dapat diproduksi dengan biaya lebih rendah karena ketersediaan nikel, Hal itu dapat mendorong peningkatan adopsi di masa mendatang. Terakhir, seiring berlanjutnya penelitian dan pengembangan baterai, Kemajuan teknologi dan terobosan baru dapat menghasilkan teknologi baterai nikel hidrogen yang lebih baik, seperti kepadatan energi yang lebih tinggi dan kemampuan pengisian daya yang lebih cepat, sehingga membuatnya lebih kompetitif dengan baterai lithium-ion. Saat ini, baterai nikel hidrogen sudah menawarkan keunggulan tertentu dan ada potensi besar untuk kemajuan yang lebih besar di masa mendatang. Saat para ilmuwan berupaya meningkatkan kepadatan energi dan mengurangi berat, baterai ini dapat dengan cepat menjadi alternatif praktis untuk baterai lithium-ion di pasar kendaraan listrik. Anda lihat, evolution adalah perjalanan berkelanjutan dari perkembangan berkelanjutan. Dengan para peneliti dan produsen terus berinovasi untuk meningkatkan kinerja baterai. pantau terus kemajuan yang menarik ini, karena hal itu dapat membentuk masa depan kendaraan listrik secara mendalam dan positif. Kapan transisi ini akan terjadi? Apakah Anda ingin menggunakan baterai nikel hidrogen untuk mobil listrik Anda? Bagaimana masa depan baterai nikel hidrogen? Nah, selama 30 tahun terakhir, Teknologi baterai nikel hidrogen telah banyak digunakan dalam aplikasi satelit. Baterai ini telah menunjukkan keandalan yang luar biasa dan telah menjadi pilihan utama untuk memberi daya pada satelit di luar angkasa. sekarang Enervenue bekerja keras untuk mengatasi tingginya biaya baterai ini dengan menggunakan produksi massal dan standarisasi di pabrik raksasa mereka. Dengan memproduksi banyak baterai sekaligus, Mereka berharap dapat menurunkan harga dan membuat baterai nikel hidrogen lebih terjangkau untuk berbagai keperluan, termasuk penyimpanan energi berskala besar. nah, Ini sesuatu yang menarik karena energi spesifiknya yang lebih tinggi. baterai nikel hidrogen ini telah digunakan di semua satelit komunikasi sejak tahun 90-an. Itu rekam jejak yang cukup mengesankan. Bukan? Jadi ini berarti bahwa kemajuan baterai ini dapat menghasilkan solusi penyimpanan energi yang lebih baik dan lebih terjangkau bagi semua orang. Seiring bertambahnya usia, penting untuk tetap mendapatkan informasi tentang teknologi ini yang dapat memengaruhi kebutuhan energi kita di lingkungan. Dengan baterai nikel hidrogen yang telah terbukti di luar angkasa, sangat menjanjikan untuk melihat bagaimana baterai ini dapat berkembang di area lain juga. Mengikuti perkembangan menarik ini dapat membantu kita membuat pilihan yang bijak. Untuk masa depan yang lebih cerah dan lebih hijau bagi diri kita dan anak cucu kita. Baru-baru ini, ada perkembangan yang menarik di dunia tenaga fusi dingin. Uji coba pertama generator reaksi nuklir berenergi rendah akan segera dilakukan di Yunani pada bulan Oktober. Baterai ini ditenagai oleh perangkat fusi dingin katalis energi Andrea Rossi yang menggunakan reaksi nikel hidrogen untuk menciptakan panas dan menghasilkan uap untuk menghasilkan listrik. Persayakah Janda? perangkat ini diharapkan dapat menghasilkan daya pemanas sebesar 1 megawatt. cukup untuk memanaskan sekitar 1.000 rumah selama 1 jam penuh. Apa pendapat Anda tentang masa depan baterai nikel hidrogen? Apakah Anda akan menggunakan sistem baterai ini di rumah Anda sendiri? Tinggalkan komentar dan bagikan pendapat Anda. Jadi, Seberapa sukses baterai nikel hidrogen di masa lalu? kembali pada tahun 1970, Selama puncak ketegangan persaingan antariksa, Comsat Laboratories menemukan sesuatu yang benar-benar luar biasa bernama baterai nikel hidrogen. Baterai ini awalnya dibuat untuk satelit dan wahana antariksa, Menggabungkan elektroda nikel positif dari baterai nikel dengan elektroda negatif dari sel bahan bakar hidrogen. dan yang menarik adalah mereka menggunakan gas hidrogen bertekanan tinggi untuk menjalankan keajaibannya. NHB ini telah menjadi kisah sukses. Membuktikan kehebatannya dalam berbagai misi luar angkasa selama bertahun-tahun. Coba pikirkan. Mereka telah menggerakkan misi luar angkasa yang luar biasa seperti ISS Teleskop Hubble Dan bahkan Mars Rover.
Keandalan dan kinerjanya yang mengagumkan dalam upaya luar angkasa ini menjadikan baterai ini sebagai sumber daya utama untuk menjelajahi dan mempelajari alam semesta yang luas di atas kita. Kini, Pencapaian baterai nikel hidrogen sungguh menakjubkan. Baterai canggih ini telah menjadi bagian dari beberapa misi luar angkasa paling luar biasa dalam sejarah yang memungkinkan kita menjelajahi dan memahami keajaiban kosmos. Baterai ini merupakan hasil dari orang-orang pintar yang menggabungkan yang terbaik dari dua teknologi. baterai nikel dan sel bahan bakar hidrogen untuk menciptakan pembangkit listrik yang dapat menangani kondisi luar angkasa yang sulit. Mulai dari menjaga stasiun luar angkasa internasional tetap beroperasi hingga mendukung penemuan-penemuan inovatif teleskop Hubble dan membantu eksplorasi planet merah Mars. Baterai nikel hidrogen ini benar-benar telah menunjukkan nilainya. Dan itu saja untuk episode hari ini. Apa pendapat Anda tentang baterai ini? Dan bagaimana kita dapat memanfaatkannya di kendaraan listrik kita? Jangan lupa bagikan ide Anda di kolom komentar di bawah ini. Dan jika Anda menikmati video ini, silakan like dan subscribe jika Anda belum melakukannya. Dan pastikan untuk membunyikan bel agar Anda dapat terus mengikuti berita terbaru. Sekali lagi, kami mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian Anda dan berharap dapat bertemu Anda lagi di lain waktu. Sampai saat itu, jaga diri dan tetap aman. Sampai jumpa.